Sehingga menurut saya sendiri untuk bagian Ustadz Wahabi, setidaknya untuk mengkaji ilmu agama jangan ditelan mentah-mentah, agar otaknya selalu cerdas dan sehat sesuai apa yang diarahkan oleh para ulama dan tidak lepas dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat hutan dakwah yang sangat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini saya akan mengomentari para ustadz Wahabi sebagai bentuk perbandingan dan juga perlawanan atas statement dan persepsi dari para beliau Ustadz Wahabi, karena banyak sekali beredar video-video di media sosial, di YouTube dan sebagainya, beberapa ungkapan dan juga penyampaian yang disampaikan oleh para Ustadz Wahabi dan referensinya sangat begitu menarik, karena referensi yang dipakai oleh para kader Wahabi atau Ustadz Wahabi memang jelas-jelas dari Al-Quran dan hadis, sehingga hal ini ketika dipahami oleh masyarakat yang kurang begitu mengerti dengan kajian agama, maka akan ditelan mentah-mentah dan akan menjadi wawasan bagi mereka. Dengan demikian ada satu video, mungkin kita simak bersama, dari beliau Ustadz Wahabi. Kita simak bersama. Ya. Contohnya, satu lagi, malaikat maut. Ada nama-nama malaikat yang hadisnya tidak ada dalil yang sahih. Contohnya malaikat Ridwan. Kata sebagian orang penjaga surga namanya apa? Malaikat Ridwan. Dan ini tidak ada dalilnya. Contohnya, satu lagi, malaikat maut. Malaikat maut namanya Malakul Maut. Mengenai video tersebut memang sangat sudah viral dan menjadi bahan pembahasan dan bahan pembicaraan di kalangan umat Islam, bahwa kata beliau Ustadz ini tentang penamaan malaikat Ridwan selaku penghuni atau penjaga surga Allah, dalam penamaan tersebut ternyata tidak ada dalil. Dengan demikian saya pahami dari Ustadz Wahabi ini yang menyatakan bahwa penamaan malaikat Ridwan tidak ada dalil, sangatlah begitu kurang begitu paham dengan kajian agama Islam. Karena apa? Karena dari Wahabi sendiri, kalau kita tahu, sebagian dari pengikut dari ajaran Wahabi yaitu Ibnu Taimiyah, kemudian santri-santrinya ini menyatakan bahwa memang ada dalil yang menyatakan penamaan malaikat Ridwan selaku penjaga surga itu memang ada. Dan kemudian ditambah lagi sebagai bentuk perbandingan bahwa akan menepis statement yang disampaikan oleh Ustadz Wahabi ini, di antara yang disampaikan oleh ahli tafsir yang mungkin dikenal oleh para santri dan juga para kiai dan tokoh agama, yaitu Al-Mufassir Al-Imam Al-Qurtubi. Dalam sebagian tafsir beliau menjelaskan terkait dengan ayat wa yaj'al laka qusura. Beliau menegaskan sebagaimana ibarat wa fi tafsiril Qurtubi qala yurwa anna hadhil ayata wa yaj'al laka qusura anzalaha ridwanu khazinul jannati ila nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa fil khabar anna Ridwana lamma nazala sallama ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma qala ya Muhammad Rabbul Izzati yukri'uka salam. Thumma qala ya Muhammad, kemudian malaikat Ridwan berkata, ya Muhammad, hei Muhammad, Rabbul Izzati yukri'uka salam, bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan kita menitipkan subah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai bentuk kesimpulan untuk masalah ini memang ada dalil, sehingga ketika dari Ustadz Wahabi menyatakan hal itu tidak dalil, butuh kita pertanyakan tentang statement para ustadz Wahabi ini ketika tidak ada dalil terkait dengan penamaan malaikat Ridwan. Sehingga menurut saya sendiri, untuk bagian Ustadz Wahabi, setidaknya untuk mengkaji ilmu agama jangan ditelan mentah-mentah, agar otaknya selalu cerdas dan sehat sesuai apa yang diarahkan oleh para ulama dan tidak lepas dari tuntunan Nabi Muhammad SAW. Jadi memang benar bahwa Ustadz Wahabi kajiannya kepada Al-Quran, kemudian hadis. Tapi untuk kita ranahnya kepada Al-Quran dan hadis, maka kita membutuhkan maqalatul ulama. Bagaimana para ulama memberikan sebuah kebijakan sebagai bentuk istinbatul hukmi atau asbabun nuzul atau asbabul wurud daripada hadis dan Al-Quran tersebut. Maka semestinya kita dalam mengkaji Al-Quran dan hadis tetap kita menggunakan sebagaimana teori dan mekanisme yang disampaikan para ulama, karena secara nalar kita, logika kita, IQ kita kemungkinan besar tidak akan bisa untuk meneliti hadis secara lahiriah dan juga Al-Quran secara lahiriah. Dan paling parah ketika menelan mentah-mentah Al-Quran dan hadis dan disampaikan kepada masyarakat untuk menghukumi sesuatu. Nah, ini yang paling parah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.